dikombinasikan dengan sinar matahari. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengawetkan dan memberi warna serta asap yang khusus pada ikan atau bahan yang diberi teknologi pengasapan. Selanjutnya ada parameter pengolahan. Parameter pengolahan pada ayam asap ini meliputi ada pengasapan, suhu, waktu, dan pH. Pengasapan sendiri merupakan salah satu metode pengolahan bahan makanan secara konvensional yang masih dilestarikan. Pada umumnya pengasapan itu sering dilakukan pada daging, baik itu ikan maupun ayam. Di berbagai negara berkembang, pengasapan pada bahan pangan masih sering dilakukan karena dapat meningkatkan kualitas bahan pangan terkait rasa, aroma, warna pada bahan makanannya. Pengasapan itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu ada jenis kayu, suhu, serta waktu. Berikutnya, asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu itu merupakan proses thermal pirolisis kayu ketika akses menuju oksigen dibatasi. Pada teknik pengolahan pengasapan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengasapan secara langsung dan pengasapan secara tidak langsung. Pengasapan langsung ini merupakan pengasapan ketika api berada di ruang yang sama dengan produk yang diasapi. Sedangkan teknik pengasapan secara tidak langsung itu ketika api terpisah dari produk yang diasapi. Lalu berikutnya ada suhu, yaitu di sini suhu itu faktor terpenting dalam penentuan kualitas pengasapan. Ada suhu dan lama pengasapannya. Next. Jadi suhu pengasapan itu bermacam-macam. Salah satunya yaitu pengasapan panas menggunakan suhu tinggi sekitar 70–100 derajat Celcius dengan waktu 2 atau 3 jam. Pada pengasapan panas ini ikan akan cepat masak, tetapi kadar air dalam daging itu masih tinggi. Akibatnya daya simpan ikan asap dengan pengolahan pengasapan panas tidak tahan lama. Next. Pengasapan panas ini lebih dirancang untuk meningkatkan aroma. Lalu seperti yang saya katakan tadi, ikan cepat masak tetapi tidak dapat bertahan lama. Next. Lalu selanjutnya ada pengasapan dingin. Pengasapan ini berlangsungnya lambat, karena suhu tidak yaitu sekitar 15–50 derajat Celcius. Tetapi kandungan protein dalam ikan tetap terjaga. Next. Pengasapan dingin ini juga waktunya tergantung ukuran ikan. Pengasapan dingin membuat ikan asap tahan lama karena kadar airnya mempunyai maksimal yaitu 60%. Next. Dan terakhir ada pengasapan cair, yaitu daging direndam menggunakan asam liquid asam cuka kayu yang diperoleh dari destilasi kering terhadap kayu. Next. Selanjutnya ada waktu. Waktu yang digunakan untuk pengasapan ayam yaitu 20 menit, dengan langkah memasak awal pada 60 derajat Celcius dan langkah memasak terakhir pada 77 derajat Celcius sampai suhu bagian dalam daging dada mencapai 74 derajat Celcius dan dipertahankan selama 20 menit. Selanjutnya yaitu pH. Pada umumnya, media pengasapan yang digunakan yaitu asap cair. Derajat keasaman pada asap cair yang biasa digunakan untuk pengasapan yaitu yang memiliki rentang keasaman antara 2,8 hingga 3,1. Daging segar memiliki pH antara 5,4 hingga 5,9. Selama pengasapan, pH akan menurun karena keasaman yang ada pada asap cair. Next.
mengatasi penurunan pH saat pengasapan yaitu menggunakan temperatur yang tinggi pada saat proses pengasapan, lalu nilai pH pada produk pangan menurut standar SNI yaitu 6-7. Next. Selanjutnya, kami akan membahas kualitas bahan pangan meliputi zat gizi, warna, tekstur, kadar air, proses pembuatan, aroma, serta rasa. Selanjutnya yaitu proses pembuatan ayam asap. Untuk proses pengasapan digunakan potongan dada ayam mentah yang sebelumnya dipisahkan dan dilepaskan dari kulitnya. Bagian dada ayam yang diperoleh saat dada dipotong menjadi dua bagian yang kira-kira sama menggunakan bagian dada. Setelah pembentukan potongan filet ayam, dilakukan prosedur persiapan air garam. Untuk proses pengasinan aditif tertentu seperti garam nitrit, campuran aditif universal, natrium laktat, campuran ekstrak rempah-rempah, dan air dingin digunakan. Setelah preparasi pengasinan, diikuti dengan proses penjatuhan. Setelah menyelesaikan prosedur penjatuhan, sampel daging digantung pada batang logam dan ditempatkan di ruang pengasapan termo untuk perlakuan termal. Proses berlangsung hingga suhu 72 derajat Celcius di tengah produk tercapai. Selama pemrosesan termal, daging mengalami perubahan fisik, kimia, dan struktural yang kompleks. Perawatan termal menghilangkan kelembaban berlebih, menstabilkan warna, konsistensi, rasa, dan aroma. Pengasapan adalah salah satu teknologi pengawetan makanan tertua berdasarkan paparan asap pada daging dan produk daging yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Produk yang mengalami proses termal pengeringan dan pengasapan akan terpapar kemungkinan terkontaminasi senyawa PAH atau polisiklik aromatik hidrokarbon selama perlakuan panas. Berbagai parameter yang memengaruhi jumlah pH pada makanan asap yaitu kadar air kayu, temperatur pembakaran kayu, dan konsentrasi oksigen pada ruang bakar kayu. Next. Lalu pada warna pengasapan ayam sendiri yaitu disebabkan oleh senyawa kimia pada asap yang nantinya memberikan efek preservatif sehingga dapat memperpanjang masa simpan, di samping itu memberikan cita rasa dan warna yang khas. Next. Lalu terdapat perbedaan pada warna pada ayam asap yang disebabkan oleh meningkatnya suhu dan lama pengasapan. Next. Senyawa kimia dalam asap sendiri itu terdapat asam, fenol, formaldehid, furaldehid lebih meresap ke dalam daging dengan temperatur yang tinggi dan waktu yang lama. Next. Warna coklat sendiri pada permukaan daging itu disebabkan oleh berubahnya pigmen pada warna daging saat pemasakan, terdapatnya reaksi karamelisasi dan denaturasi protein. Terdapat penelitian lain yang menyatakan bahwa warna coklat itu disebabkan oleh hidroksiasetaldehyde atau glikoaldehid, komponen lain yang serupa seperti glioaksal dan piruvik aldehid. Next. Kemudian ada tekstur. Ayam yang diasap cenderung memiliki tekstur yang lebih keras. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya daya ikat air atau WHC. Nah, WHC ini sendiri didefinisikan sebagai kemampuan daging untuk mengikat atau menahan air selama mendapat tekanan dari luar, seperti pemotongan, pemanasan, penggilingan, atau pengepresan. WHC merupakan properti yang sangat penting karena dapat mempengaruhi sifat sensorik yang berkaitan dengan tekstur dan rasa daging selama pengunyahan.
Kemudian meningkatnya daya ikat air dengan meningkatnya konsentrasi asap cair menandakan bahwa asap cair berperan dalam melonggarkan ikatan serabut miofibril, membentuk ruang-ruang kosong yang diisi oleh air dalam bentuk setengah bebas sehingga kemampuan daging mengikat air meningkat. Selain itu, tekstur juiciness tidak terlalu berkorelasi dengan nilai kapasitas menahan air atau WHC. Next. Selanjutnya ada aroma, rasa, atau flavor. Senyawa fenolik yang dihasilkan dari pirolisis lignin memberikan flavor yang khas jika daging ayam diasapi. Selain itu juga memberikan aktivitas bakteriostatik dan antioksidan. Nah, senyawa utama yang berpengaruh terhadap rasa yang smoky adalah fenol, 2-metilfenol, 3-metilfenol, guaiacol, 2,6-dimetilfenol, 3-etilfenol, 4-etilfenol, 2,3-dimetilfenol, 4-etilfenol, 4-metilguaiacol, 4-vinilguaiacol, dan 4-propiliguaiacol. Next. Berdasarkan penelitian, senyawa guaiacol dikaitkan dengan flavor smoky yang manis. Kemudian ada kreosol dan siringol yang bertanggung jawab atas flavor burn, smoky, dan woody. Kemudian ada 4-etil guaiacol yang berkaitan dengan rasa woody, pedas, dan smoky. Next. Selanjutnya ada zat gizi unggas. Daging unggas itu memiliki beberapa komponen utama seperti protein, lemak, dan lipoprotein. Masing-masing komponen tersebut memiliki kandungan sebesar protein 18,4% sampai 23,4%, lemak sebesar 1,3% sampai 6%, dan lipoprotein sebesar 0,8% sampai 1,2%. Untuk zat gizi ayam asap sendiri, terutama pada dada ayam itu mengandung energi sebesar 190 kalori, lemak sebesar 7 gram, karbohidrat sebesar 7 gram, protein sebesar 25 gram, kolesterol sebesar 58 mg. Selanjutnya yaitu kadar air pada ayam asap. Teknik pengawetan seperti pengeringan dan pengasapan dapat mencegah perkembangan mikroba dan mempertahankan penampilannya yang segar. Hal tersebut disebabkan karena selama pengeringan, kadar air pada ayam asap menurun secara terus-menerus seiring waktu. Tingginya suhu pengasapan juga dapat meningkatkan difusi efektif kelembapan karena hambatan energi yang lebih rendah untuk diatasi untuk menghilangkan kelembapan, sehingga mengurangi konsumsi energi keseluruhan dari proses pengeringan. Semakin tinggi suhu yang digunakan untuk pengasapan, maka semakin rendah nilai aktivitas air pada bahan makanan, yang mana aktivitas air berpengaruh pada kadar air pada bahan makanan. Next. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu pengasapan akan meningkatkan kualitas bahan pangan terkait aroma, rasa, warna, tekstur, zat gizi, dan kadar air dipengaruhi oleh suhu, waktu, dan pH. Sekian presentasi dari kelompok 17. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.